Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Sebuah kebanggaan tersendiri, damai di hati di dalam Dhamma TV. Seni tradisi berlangsung terus, namun sering terjadi pertanyaan loh, yang dibahas kok nyeleneh-nyeleneh sih? Di mana letak seni tradisinya di dalam rangkaian dengan Sumpah Pemuda? Akan saya buktikan, saya tanya Mas Agung. Mas Agung, sebagai generasi muda, saudara banyak memahami tentang seni nggak? Minimum mengerti nggak seni-seni? Ya, seni saya memahami untuk dari hal musik. Mungkin juga dari tarian-tarian atau yang tradisional ya, ya tahu tradisional, ya. Iya. Itu kalau dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, merupakan dorongan bisa menyatukan nggak? Monggo Mas Agung. Bisa. Jadi begini, untuk seni yang bisa memberikan semangat dan dorongan bagi makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri, yaitu mulai dari seni mungkin musik, tarian atau seni-seni yang lain, itu kenapa bisa dikatakan untuk bisa memberikan dorongan semangat bagi para pemuda-pemuda kita, karena dari seni itu sendiri membangun cita bagi pemuda kita di Indonesia ini terutama, bisa membawa nama baik negara kita di luar. Dengan adanya seni itu sendiri, kita bisa menunjukkan inilah pemuda Indonesia. Bagaimana Indonesia yang memiliki budaya, adat istiadat, dan seni yang beragam-ragam, ini bisa memberikan semangat bagi pemuda-pemuda kita. Dan di luar sana bisa mendapatkan wawasan bahwa Indonesia ini tidak kecil. Jadi dia ini memiliki bercita ragam yang banyak sekali untuk Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri memang bukan berarti dikatakan tidak ada hasilnya. Hasilnya ini tadi, pemuda kita berani untuk memberikan apa yang mereka memiliki untuk aktivitas atau minat yang mereka miliki disalurkan lewat seni itu sendiri. Ya, begitu. Apresiasi. Ya. Yang sana ya, gimana tuh Mas Agung? Ya. Para pemirsa, seni sangat berguna sekali ternyata di dalam menggalang mewujudkan kesatuan bangsa, khususnya dengan dorongan semangat Sumpah Pemuda tadi. Saya kepada Mas Budiman, Mas ya. Saya dengar memang Mas Budiman ini juga pelaku seni, spesialisasinya di seruling ya. Dan saya paham betul di Indonesia Nusantara ini banyak sekali seruling, bahkan lebih dari 100 jenis. Kemudian dari landasan berpikir tentang seruling, tentang seni yang lainnya, baik musik maupun tari, lalu bisa diwujudkan menjadi satu di dalam Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, semuanya Indonesia, ya. Dan di dalamnya itu mengandung seni-seni yang bisa disatukan. Menurut pengalaman Mas Budiman sebagai pemuda NTT ya, apakah Anda juga mempelajari atau memahami kesenian-kesenian lain di seluruh Nusantara? Monggo Mas. Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali saya mau katakan bahwa sebenarnya seni tradisi itu merupakan sebuah ruang yang mampu menyatukan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Kenapa demikian? Bayangkan saja seorang yang dari etnis Jawa menyanyikan lagu dari Papua misalnya. Di sana dia akan mengenal bagaimana karakteristik saudara-saudara kita dari Papua. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana rasanya ketika kami orang NTT menyanyikan lagu dari Aceh. Pasti di sana ada nuansa-nuansa keacehan dan kami mengenal orang Aceh itu karakteristiknya seperti begini. Nada-nada lagunya seperti ini. Bayangkan saja, saya tidak bisa berpikir atau tidak bisa membayangkan kalau tidak bisa berkarya kalau dalam seni hanya ada satu warna kalau dalam seni rupa, hanya ada satu gerak dalam seni tari, hanya ada satu nada dalam seni musik. Bagaimana orang bisa berkarya? Keanekaragaman warna, keanekaragaman nada, gerak, itulah yang menyatukan. Sehingga seni tradisi itu sebenarnya merupakan sebuah ruang komunikasi budaya antara etnis-etnis yang berbeda itu. Sehingga di sanalah ada kita saling mengenal satu sama lain. Dan mungkin kalau tidak salah ingat, lagu Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali itu pada saat Sumpah Pemuda ya.
Saya lupa Sudah ingat. dipandangkan, ya? Saya pikir itu waktu itu bagaimana Wage Supratman itu memainkan dengan biolanya. Dengan biola waktu itu ya. Iya, kalau tidak salah ingat seperti itu. Itu. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana seni tradisi itu bisa menyatukan, bukan membeda-bedakan kita. Kita beraneka ragam, tetapi kita adalah merupakan suatu kesatuan, yaitu adalah tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Saya pikir itu terjemahan dari Sumpah Pemuda seperti itu. Oke. Ya. Matur nuwun, Mas Budiman. Para pemirsa, masih ada satu lagi yang harus saya pertanyakan masalah ini. Profesor Aloysius ini ahlinya di bidang hukum tata negara. Namun beliau juga pengamat seni. Dari seni tradisi, dari cerita semua remaja kita ini, para pemuda kita ini, saya mohon pendapat Romalu ya. Romalu ini sering saya dengar juga sangat mengerti lagu-lagu daerah yang sangat tradisional sekali. Mungkin banyak yang diketahui oleh Romo, seperti tadi sudah disinggung Mas Budiman, ada etnis Jawa menyanyi lagu Papua, bahkan ada penyanyi Papua yang jago-jago bisa menyanyikan seluruh etnis. Monggo Romo, kira-kira siapa-siapa yang bisa pernah diketahui seperti itu dan manfaatnya. Ya, jadi kembali tadi seperti dijelaskan ini adik-adik kita, senian ya, terkait seni suara ini kalau kita mau inventarisir satu persatu, itu ada ciri khas yang ada di setiap daerah, baik dari soal syair maupun irama. Misalnya lagu-lagu dari saudara-saudara kita di Papua, itu irama, syairnya pasti berbeda, tapi iramanya dia menunjukkan ciri khas irama yang sesuai dengan mungkin budaya mereka di sana. Budaya mereka di sana ya. Yang Maluku juga demikian. Lalu yang Sulawesi Utara itu ada cirinya tersendiri. Terus yang Sulawesi Selatan itu ada cirinya sendiri. Lalu yang NTT, di NTT ini malah tiap daerah ini ada cirinya sendiri-sendiri. Ya, ada lebih kurang 40-an gitu ya. Ya, ada 40-an cirian. Lalu di NTB juga begitu. Ya. Lalu di mana? Bali itu ada Bali, ciri khas. Di Jawa ini kalau kita mulai telusuri, mulai dari Gending Banyuwangi sampai ke Sunda sana, Ya. itu ada ratusan ciri khas dari seni lagu dan seni ini. Demikian pun Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih Romo. Para pemirsa, tidak bosan-bosannya kita mendengarkan tentang seni dan tradisi yang ternyata bisa menyatukan seluruh bangsa ini, dan tidak salah kalau salah satu pilar di negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika yang pernah dicanangkan di zaman Empu Tantular pada saat zaman Mojopahit. Berbeda-beda namun satu jua. Jangan kemana-mana, masih tetap di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, masih di depan Dhamma TV. Memang enak sekali kita membahas tentang seni dan tradisi ini. Apalagi dikaitkan dengan generasi muda yang pada saat dicanangkan menjadi satu di dalam Sumpah Pemuda, secara otomatis seluruh pemuda di negara ini saling mengenalkan seninya masing-masing, dan seluruh pemuda itu saling akrab untuk mengenal dan mempelajari seni rekan-rekannya di seluruh Nusantara. Ini saya bertanya kepada Mas Agung, Mas ya. Dari pengalaman Mas Agung selama di Jawa ya Mas ya, apa pernah juga ikut memahami tentang kesenian-kesenian yang ada? Monggo. Untuk mengenal kesenian Jawa, kan memang saya dari kecil memang lahir memang ada dari Malang, jadi kan mulai dari sekolah itu memang untuk kesenian itu mulai dari tarian dan mungkin seni rupa itu memang saya pernah mengenal, karena itu karena dari sekolah yang mengenalkan kesenian itu sendiri. Jadi saya kira sekolah itu memang menjadi sasaran utama bagi para pemuda-pemuda kita yang untuk saat ini pun itu muncul kesenian itu sendiri. Kalau memang sudah dari dini sudah diajarkan lebih khusus dari sekolah, kita akan lebih mengenal kesenian itu sendiri yang benar-benar asli dari Indonesia seperti itu.
Ya, untuk saya sendiri memang mengenal kesenian terutama di Jawa ini saya cukup memang sangat menarik. Saya kira saya cukup bangga sebagai pemuda bahwa dengan hanya di daerah saya di Jawa ini aja memiliki satu seni, tapi entah di Aceh atau di Bali atau entah sampai di timur sana di Papua memiliki seni sendiri. Itu yang mencakup jadi satu Indonesia seperti itu. Oke. Ya. Makasih Mas Agung. Para pemirsa, di Indonesia ini yang terdiri dari 17.000 pulau lebih kurang, dengan lebih kurang 340 suku, itu memiliki lebih kurang 700 budaya seni. Harus kita pertahankan, namun kita menjadi tidak tahan kalau kita tidak mengenal dan tidak menyayanginya. Kenapa demikian? Dengan adanya Sumpah Pemuda, garapan-garapan seni itu akan lebih bisa dimajukan lagi. Tanpa adanya embel-embel, lebih bagus seninya orang dari luar daripada seni kita sendiri. Saya kembali Mas Budiman, Mas ya. Ya, spesialisasi Anda memang musik, Mas ya. Tapi saya yakin selama Anda belajar di Bandung ya, Mas ya, minimum Anda mengenal seni-seni tradisi yang lainnya khasnya Bandung. Apa aja yang Anda kenal? Yang sangat luar biasa dari Bandung itu Sunda itu adalah kacapinya. Kacapi. Oh, kacapi ya. Kacapinya. Kacapi. Itu sangat luar biasa. Lalu kemudian ada sulingnya. Sulingnya juga ya, khas Bandung ya. Khas Bandung itu Sunda itu luar Suling, ya. biasa. Menarik bahwa semua kesenian-kesenian Indonesia itu berangkat dari atau dibuat berdasarkan nilai-nilai filosofis sebenarnya. Ya. Nilai-nilai filosofis dari daerah-daerah masing-masing. Contohnya katakanlah kalau yang saya tahu di Sunda itu untuk membuat angklung itu diambil pada ruas bambu yang ketiga dari bawah, hitung ketiga. Karena mereka sangat lekat dengan yang namanya tritangtu. Tritangtu itu. Sehingga mereka di sana musiknya, saya terkejut ketika saya belajar di sana bahwa sistem penotasian mereka itu yang saya biasa belajar sejak kecil itu adalah berurutan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mereka punya justru terbalik. Dibalik ya. Dibalik. Mereka kan sistem ada damina tilada. Kalau dalam sistem simbol-simbol notasinya itu, kalau yang saya kenal dalam belajar musik Eropa itu kan do re mi fa sol la si do 1 2 3 4 5 6 7. Sementara kalau di Sunda itu dari atas do 1 5, mereka sistem 5 nada ya. 5 4 3 2 1. 5 itu adalah nada rendah, 1 itu adalah nada tinggi. Jadi mereka terbalik. Dan mereka berfilosofi terbalik. Sehingga mereka di sana membuat sesuatu berdasarkan filosofis budaya mereka. Seperti yang ada di daerah saya di Flores Manggarai itu dalam membuat suling itu berangkat dari filosofis budayanya. Artinya bahwa saya yakin bahwa seluruh kesenian yang ada di Indonesia ini berangkat dari filosofis budayanya masing-masing. Ya. Terima kasih Mas Budiman. Pemirsa, penuh dengan filsafat. Di Nusantara ini segala macam musik, segala macam tari penuh dengan filsafat. Tadi dijelaskan tentang musik-musik yang berada di Jawa Barat, termasuk hal seni yang dikenal oleh Mas Agung yang berada di Jawa. Sementara khusus tentang musik, di Jawa itu ada gamelan cuman 2 nada, namanya gamelan itu. Nadanya cuma 2, pelok dan selendruk. Dan lebih istimewanya lagi, setiap pagi sampai detik ini yang saya dengar masih dikumandangkan di bulan. Sayang, yang nyetel di bulan itu bukan orang Indonesia. Yang usul bahkan orang Amerika. Artinya apa? Seni-seni yang kita miliki di negara ini sudah banyak diadopsi oleh orang-orang di luar negeri. Mengapa terjadi demikian? Mengapa generasi muda kita tidak tertarik kepada seni kita sendiri? Sementara di dalam Sumpah Pemuda kita merasa satu nusa, merasa satu bangsa, dan merasa satu bahasa. Kepada Profesor Halus, sebagai pemerhati ya seni Prof ya, memang begitu banyaknya seni yang kita miliki, dan bahkan saya mendengar dari beberapa teman karena hasil kongres kemarin juga ada beberapa bahasa yang hilang. Bahkan beberapa seni tertentu di luar pulau banyak juga yang hilang, tapi sukunya masih ada. Dan ini kalau menurut pendapat Profesor Alu,
berkaitan dengan Sumpah Pemuda ini, bagaimana sih seharusnya generasi muda bersikap tentang hal ini? Monggo. Yang perlu ditanamkan bahwa keanekaragaman seni yang kita miliki adalah merupakan keanekaragaman dari budaya kita. Dan itu adalah merupakan kekayaan suatu bangsa. Kekayaan suatu bangsa diperlukan bahwa ini harus dilestarikan dan dikembangkan. Lebih jauh dari itu, selain dilestarikan, dikembangkan, juga secara hukum harus dilindungi agar tidak diambil oleh bangsa lain, lalu akhirnya diakui oleh bangsa lain seolah-olah menjadi seninya bangsa lain. Kelemahan kita selama ini bahwa dari segi pelestarian, pengembangannya kurang, juga perlindungan hukum untuk dikatakan didaftarkan hak cipta, ya kan, atau didaftarkan di UNESCO, itu kan belum menjadi kesadaran kita. Sehingga kita ketahui beberapa kesenian kita kan antara lain lagu yang tempo hari diambil oleh saudara-saudara kita dari Malaysia. Itu kan karena kita terlambat mendaftarkannya di UNESCO. Padahal itu adalah asli seni dari bangsa kita. Jadi saya kira, selain kita harus sadar bahwa itu adalah kekayaan bangsa kita harus lestarikan, kita kembangkan, dan juga harus dilindungi dari aspek hukumnya. Terima kasih, Prof. Para pemirsa, memang perlindungan hukum katanya sih para pemerintah daerah diwajibkan hukumnya untuk tetap mempertahankan, melestarikan, membina semua kesenian yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk membina masyarakat adat. Ini semua sudah ada perlindungan hukumnya. Namun apa yang terjadi? Dalam praktek mungkin masih jauh daripada yang diharapkan. Untuk ini jangan kemana-mana para pemirsa, kita masih akan ketemu di session terakhir. Terima kasih para pemirsa masih di depan Dhamma TV. UNESCO sudah beberapa kali mengakui tentang seni budaya yang kita miliki ini. Bahkan dari beberapa pembicaraan teman-teman hasil Kongres Kebudayaan kemarin, masih ada lebih kurang 2.000 yang diajukan, 2.000 jenis budaya seni yang diajukan ke UNESCO untuk diakui sebagai a masterpiece of the best heritage bagi dunia. Dan terakhir kemarin yang sudah diakui adalah selain batik, angklung sudah mulai diakui Mas, UNESCO. Angklung yang tadi dibicarakan Mas Budiman sudah diakui. Ini perlu kita sampaikan banyak-banyak, dan untuk itulah maka generasi muda melalui jalur Sumpah Pemuda, kesepakatan yang ada tetap harus dipertahankan sampai kapanpun juga. Saya kepada Mas dulu ya, Mas Budiman ya, gitu. Karena bagaimanapun Anda sebagai pemuda yang berada di luar Pulau Jawa, kemudian banyak sebagai pelaku, bahkan sebagai guru, sebagai dosen yang berkaitan dengan seni musik. Dan tentu saja seni musik tidak bisa lari dari seni tari. Awalan daripada sejarah di dunia manapun tentang seni tari selalu diikuti dengan musik. Yang saya bertanyakan kepada Anda, apakah perkawinan semacam itu terjadi di daerah Anda, di NTT sana? Oh ya, tentu. NTT tidak terlepas dari seni musik dan tari. Seni musik dan tari ya. Di mana ada tari pasti ada nyanyian, ada musik di sana. Di mana ada musik, di sana ada tari. Hanya memang tidak semua seni musik itu ada tarinya, tergantung dari momen-momen atau situasi tertentu. Misalnya pada saat kematian tentu di sana masih ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada tarian. Ya. Tetapi kalau ada tari tentu ada musik. Itu sangat melekat dan di sana selalu tarian dan musik itu merupakan simbol persatuan di sana. Ya. Tarian dan musik simbol persatuan. Simbol persatuan di mana ketika ada upacara-upacara adat tertentu pasti ada tarian bersama, nyanyian bersama. Itu merupakan simbol persatuan. Artinya bahwa
masyarakat adat di sana dari setiap etnis itu tidak mau terpecah belah oleh apapun. Tidak mau Itu tentunya, sehingga saya kira sangat menarik tema kali ini bahwa bagaimana Sumpah Pemuda dikaitkan dengan seni tradisi. Dan saya kira seni tradisi Indonesia bisa mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jikalau pemerintahnya seperti yang tadi disebutkan oleh Prof. Alo, bahwa ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana melestarikan. Yang kedua, bagaimana mengembangkan. Yang ketiga, bagaimana melindungi. Jangan sampai nanti rendang nanti diambil oleh negara tetangga, atau misalnya sunding tongkeng dari daerah saya diambil oleh negara tetangga. Karena apa? Saya kira itu salah satu penyebab kenapa ada budaya-budaya kita diambil oleh negara-negara luar. Karena apa? Begitu banyak warga masyarakat Indonesia yang pergi mencari pekerjaan ke luar negeri. Tentu mereka membawa budayanya. Katakanlah Reok Ponorogo misalnya. Mungkin ada orang Ponorogo yang ke Malaysia dulu, ya, mereka di sana ingin mengingat tanah airnya, mereka bermain reok. Lalu kemudian pemerintah Malaysia di sana melihat, wah ini luar biasa. Lalu kemudian misalnya nanti ada kesenian caci dari Manggarai, misalnya ada orang Manggarai yang ke Malaysia dan mereka ada di sana sudah lebih dari 100 orang, ayo kita buat upacara adat dan caci itu tentu. Lalu pemerintahnya melihat di sana, wah ini bagus ini. Itu artinya pemerintah harus melihat hal itu. Saya pikir peran pemerintah sangat penting dalam 3 hal itu. Pertama, melindungi, melestarikan dan mengembangkan. Nggih, matur nuwun Mas Budiman. Dan ternyata para pemirsa, kehendak para pemuda termasuk sesepuhnya Profesor tadi, 3 hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, itu yang pokok. Dan saya bertanya kepada Mas Agung, Mas ya, kalau di Jawa kira-kira gimana sih Mas? Pengembangan, pelestariannya, lalu perlindungannya, itu bagaimana kalau Jawa menurut Mas Agung? Ya, kalau di Jawa saya lihat di Jawa mungkin sudah cukup mumpuni ya, untuk dari pemerintah kota sampai pemerintah daerah mungkin sudah mulai memperhatikan, karena itu sudah ada karena dorongan dari pemerhati seni budaya. Jadi mungkin saya kira lihat dari orang-orang mungkin yang sudah mengenal tentang seni tari, seni musik, itu mereka mengusulkan pada pemerintah bahwa ini kita gitu loh. Ini seni kita yang ada di Jawa. Bagaimana kita bisa mempertahankan seni kita ini di luar sana, sehingga mungkin lingkupnya seni di Jawa ini kita kenalkan di luar Jawa, mungkin di Aceh atau di Bali sampai di Papua pun, atau di Kalimantan. Jadi mengenalkan ini seni kita. Jadi supaya orang Indonesia tidak berpikir bahwa mungkin seni itu ini aja gitu loh. Padahal seni Jawa ada, seni dimanapun ada. Nah, lebih khususnya tadi kita yang bahas adalah seni di Jawa. Saya kira mungkin seni di Jawa ini sudah cukup untuk ada pelestarian, sudah ada perlindungan, mungkin sudah mulai diperhatikan juga gitu. Oke, terima kasih Mas Agung. Para pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Tapi rata-rata para narasumber kita bahwa seni tradisi itu tidak bisa dihindarkan lagi untuk menunjang suksesnya sebuah negara. Apalagi dalam rangka Sumpah Pemuda, jangan hanya diucapkan, tapi dilaksanakan. Karena apapun yang terjadi, teori tidak menjadi wujud kalau tidak dilaksanakan. Bahkan banyak teori waktu dilaksanakan nggak ketemu junturnya. Dan hal terakhir yang saya katakan, para pemirsa seluruhnya, jangan bosan-bosannya berada di Dhamma TV, karena kami akan membahas tentang seni tradisi berkaitan dengan karakter bangsa yang sekaligus dalam episode ini mengenai Sumpah Pemuda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Rahayu.